good morning. Good morning. Hai guys, welcome back to my channel Timmy Mayagi. Kali ini aku lagi staycation di area Tangsel, tepatnya di BSD. Penasaran hotelnya dan semua reviewnya? Saksikan terus ya. Kamu lihat sama Mommy ya. Jenuh dengan kegiatan kerja sehari-hari dan ingin menikmati nuansa liburan tanpa harus pergi jauh? Kalau gitu, kayaknya kamu butuh staycation, Besti. Berlibur di hotel bersama orang-orang tersayang dan meninggalkan sejenak urusan pekerjaan yang tidak ada habisnya. Dan di vlog kali ini, aku lagi mau review staycation aku di salah satu hotel di Tangerang Selatan, yaitu tepatnya di BSD. Iya, pilihannya masih dekat-dekat aja karena nggak mau jauh-jauh berpergian di masa pandemi kayak gini. Pilihannya kali ini jatuh ke The Grand Tage Hotel and Sky Lounge di BSD. Dia ini ada di kawasan Foresta, tepatnya di Jalan Sekolah Foresta, karena dia ini benar-benar lokasi berseberangan sama Jakarta Nanyang School. Bentuk bangunannya vintage gitu ya, bernuansa abu-abu, krem. Terus ternyata pas masuk ke dalamnya ini dia nuansanya tuh emas-emas kayak gitu. Parkirannya sih nggak terlalu luas ya, cuma ada sedikit di depan dan juga bahkan bisa pada parkiran tuh di pinggir jalan seberang hotel gitu. Nah ini ketika mau check-in, jadi check-in ini cuma ada 2 resepsionis di meja biasa kayak gini. Nah ini suasana di area lobbynya, jadi banyak juga ya yang lagi nunggu mau check-in karena kebetulan katanya sih lagi ada acara juga gitu, jadi cukup ada beberapa orang yang check-in di sini. Nah ini nuansa di lobby check-in areanya memang didominasi warna gold emas gitu ya, terus lampu-lampunya juga, terus ukiran-ukirannya, terus ada Gucci. Nah, padahal kalau di ruang tunggunya itu tampilannya tuh warnanya tuh pastel soft kayak gini sih, kursi-kursinya juga. Tapi tetap aja dindingnya itu warnanya tetap dominasinya tuh warna emas gold gini. Padahal sebelahnya tuh udah pastel nuansa putih kalem gini. Agak bertabrakan juga ya warnanya ya. Nah tapi warna kursinya sih dia juga memang ada nuansa pastel sama ada goldnya gitu juga. Nah ini ya warnanya ada yang pink, terus ada yang krem gitu. Mejanya juga ada nuansa gold gitu. Nah di lobbynya sih terang ya, nanti deh aku kasih lihat deh. Proses check-innya sih nggak terlalu lama ya, ngantri sekitar 2 orang di depan aku, terus aku bisa check-in. Nah cuma nih bellboynya itu kayak cuma 1 orang dan yang buat ngangkut barang itu cuma 1, jadi mesti nunggu gantian sama yang sebelumnya tuh udah. Nah itu karena memang cuma 2 orang gitu ya resepsionisnya. Nah dia juga punya 2 lift. Nah sekarang kita mau naik liftnya. Nah di dalam liftnya sih kita bisa lihat dia tuh punya sampai 6 lantai. Nah terus di dalam liftnya sih cukup nggak terlalu besar banget ya. Nah akhirnya kita sampai nih di koridor lantai 5. Nah kalau bisa dilihat ya, ini sih ini udah aku agak terangin sih, sebenarnya aslinya tuh lebih gelap gitu. Jadi benar-benar gelap sih masuk ke dalam koridor hotelnya. Nah terus ini kamar kita 512 di tipe yang deluxe suite. Kita room tour dulu ya. Untuk masuknya kita pakai kartu akses. Terus ini kartu akses seperti biasa, masukin di cardnya buat power. Terus dia juga punya emergency evacuation plan. Nah di seberangnya ini ada lemari. Lemarinya ini cukup tinggi, 2 pintu kayak gini. Ini bisa buat taruh barang-barang sama ngegantung baju gitu. Ada di rak atas, terus ini buat gantung baju. Nah terus ini kalau mau taruh tas juga bisa di sini, dan di bawahnya sih bisa buat taruh sepatu sandal. Mereka juga kasih 2 slippers gitu. Dan di sebelahnya ini ada rak
sama buat coffee and tea maker, ada kettle-nya juga, terus ada 2 buah air minum, sama di bawahnya ini ada kulkas mini. Nah, barulah kita menemukan gelas kopi teh creamer gula ini ada di lacinya ini. Nah, standar ya, ada teh, kopi, creamer lah gitu. Nah, terus di bawahnya ini ada kulkas mini yang cukup dingin. Kadang-kadang kan ada hotel yang kasih kayak cuma cool bar tapi nggak cool sama sekali gitu. Nah, ini lumayan lah. Nah, terus di sebelahnya ini ada kita bisa buat taro-taro barang, koper di sini. Nah, di seberangnya itu ada kamar mandinya. Nah, kita buka ya. Nah, ini kamar mandinya. Nah, dindingnya sih kayak semi-semi marmer gitu ya. Cerminnya juga lumayan besar. Terus di bawahnya ada wastafel, bisa air hangat juga loh ini. Nah, terus di sebelahnya ini ada 2 gelas buat sikat gigi, sama ini ada colokan dan bisa untuk hair dryer juga. Nah, di sebelahnya ini amenities kayak sabun, shampoo, cuma dapat segitu sih. Terus kayak dental kit, shower cap, dan lain-lainnya. Di sebelahnya ini ada toilet duduk. Nah, terus ada tisu juga ya, standar lah di sebelahnya. Ada tempat sampah juga di sebelahnya. Nah, ini di seberangnya inilah yang ada bathtub, ada tirai bathtubnya juga. Nah, ini bathtubnya. Nah, memang lantainya juga cukup bagus ya, pakai marmer gitu. Nah, ini bathtubnya, di atasnya juga ada pancuran. Jadi kalau yang nggak mau berendam juga memang kayak mandinya sih di situ gitu. Nah, cuma kalau dilihat ya bathtubnya, lihat deh. Ini kayak udah agak kotor gitu sih tuh, warnanya udah beda banget ya, udah coklat-coklat gitu, nggak tahu kayak bekas apa, bolong-bolongan. Di sebelahnya sih masih nggak terlalu gelap gitu. Terus ya, tapi yang ini nih aku kurang suka, jadi warna anduknya kelihatan gak sih? Ini aku udah sengaja di yang tempat terang ya, warna anduknya tuh bukan putih lagi, bahkan kayak udah abu-abu dekil gitu. Bahkan aku minta refill pun tetap ganti warnanya, tetap kayak gitu sih, tapi ya udahlah. Nah, ini lanjut ya, ada kaca gede di seberang kamarnya. Lantainya juga bukan karpet ya, jadi lantai biasa sih. Nah, ini di seberangnya ada kasur tidurnya. Nah, ini kebetulan dapatnya yang twin bed. Jadi satu bed ini 120 kali 200. Nah, ini juga kalau yang buat muslim ada kiblatnya juga kalau mau sholat, jadi ada penandanya. Nah, terus ini kamarnya sih ya, desain kamarnya ya beginilah ya, pakai wallpaper stiker gitu, garis-garis gitu ya. Terus bantalnya juga bisa kelihatan gak sih, ini sebenarnya kalau dilihat ya, ini kan headboardnya ya, lihat deh, ini bantalnya sih menurut aku nggak terlalu putih bersih ya. Yang belakang kan kelihatannya putih, nah yang depannya ini agak kotor gitu ya. Putihnya tuh bukan putih, udah kuning gitu. Di tengahnya tuh ada lampu dan ada meja, jadi memang kalau twin bed ini terpisah, jadi nggak bisa digabungin. Nah, ini dekorasinya yang di kamarnya itu pakai wallpaper gitu ya dia ya. Nah, terus kita lanjut, di seberangnya itu seperti biasa ada TV, dan di sebelah TV-nya itu ada cermin dan ada meja kerja sedikit lah ya, sama kursinya. Ada tempat sampah juga. Kalau dilihat dari dekat lumayan gede nih cerminnya. Terus ada telepon, ada tempat tisu, remote TV, dan tempat sampah. Nah, ini bisa kelihatan ya. Terus stikernya tuh di teleponnya kayak udah copot-copot gitu sih, mungkin udah lama banget ya. Terus kalau mau makan juga di restoran itu ada harganya. Nah, ini kursinya, dan kita mau lihat balkonnya. Nah, ini kita buka jendelanya, dan ini balkonnya. Jadi memang balkonnya nggak terlalu luas ya, bentuk kacanya juga bukanya kayak apartemen gitu. Jadi ke atas buat kunci dan ke bawah buat buka. Nah, ini kita buka ya.
Nah, ini balkonnya, pemandangannya sih nggak terlalu bagus ya. Aku juga nggak terlalu suka. Jadi ini ngadepnya ke gedung sebelah, education center apa gitulah ya. Pokoknya gedung sebelah lah. Terus belok ke kiri juga tampilannya sih kamar sebelah, dan kalau dilihat bawahnya ini ada outdoor AC-nya di balkon kita gitu. Jadi ya memang balkonnya nggak bisa buat apa-apa. Nah terus ini AC-nya Daikin yang bisa kita atur sesuai kita mau. Jujur nih ya, jujur review, aku sih ngerasa agak spooky gitu sih. Jadi ini karena pakai handphone ya, jadi kayak udah agak terang gitu. Aslinya kalau kalian kesini sih bisa dicoba sendiri ya. Gelap sih, jadi terangnya itu cuma di lobby sama di dalam liftnya sih. Di dalam lift ada TV, tapi TV-nya juga mati sih. Nah terus aku penasaran nih, mau lihat sebenarnya nih hotel isinya ada apa lagi sih, atau fasilitas-fasilitasnya apa. Kita lihat ya. Nah ini di lantai satunya itu ternyata ada gym loh. Nah gymnya ini gak ada orangnya, gak ada yang nungguin juga, cuma ada satu treadmill gitu sama satu alat lagi kayak gini, dan gak ada yang nungguin sih. Terus lantainya juga gelap ya. Nah ini lantai mezaninnya, satu lantai di atas lobbynya. Ini yang biasa dibuat ruang pertemuan, ruang acara, mungkin juga kalau yang buat wedding ya. Ini karena agak gelap sih, jadi aku nggak lurus lagi ke sana gitu ada apa, karena emang ini gelap sih, agak spooky dan aku agak serem. Nah ini lihat nih sebenarnya lobbynya itu terang banget kan, dan bagus gitu. Nah ini restorannya namanya Lilium. Nah kita lihat ya restorannya dalamnya kayak apa. Nah ini kursi-kursi yang ada di dalam restorannya. Karena aku memang nggak ambil paket breakfast ya, jadi aku mau kasih lihat nih kalau mau ambil breakfast. Nah ini di dalam restorannya tuh kayak gini gitu. Berarti kalau nanti besok pagi tuh mau breakfast tuh di Lilium restoran kayak gini. Tadi aku mau ke toilet juga yang ada di pojok, tapi karena agak gelap ya, jadi aku nggak jadi ke toilet. Aku balik ke kamar aja toilet. Bagus, ini ada lampu-lampu kristal cantik gitu ya di restorannya. Terus nuansanya juga dominan warna biru dan tetap gold ya, dominan warna dari lobby-lobbynya. Ini tuh ada lampu-lampu, terus buat coffee tea barnya nih ya. Nah, terus balik lagi ke lobbynya, udah agak sepi ya karena emang udah bukan jamnya check in nih. Tuh kalau di lobbynya sih terang banget ya, tuh terang benderang gitu ya, tirai-tirainya cantik gitu. Cuma agak kaget aja pas ternyata koridornya gelap banget. Dan buat makan malam memang BSD nggak usah pusing-pusing deh, dan memang hotelnya sih untuk lokasi cukup strategis ya. Ini aku jalan kaki karena nggak nyampe 5 menit ini, jadi cuma belakangnya ini hotel doang. Ada pagi sore restoran Padang gitu. Nah tempatnya bagus banget ya, jadi buat makan keluarga juga bisa. Cuma kan lagi musim pandemi kayak gini, jadi aku cuma keluar beli dan bungkus dan makannya di hotel. Nah ini aku beli nasi pakai nasi bungkus pakai rendang gitu, bahkan udah ada ikan teri, kacangnya dan tempenya. Ini worth it banget sih, 42.000, tapi lihat dong rendangnya tuh gede banget dan berasa dan nyerep banget, enak banget deh ini pokoknya restoran Padang pagi sore ini. Hai guys, udah malam nih. Tadi kita udah puas nih tidur-tiduran, terus cari makan, dan sekarang udah mandi, terus saatnya udah mau tidur nih. Nah tentunya sebelum tidur biasanya aku tuh nggak pernah lupa untuk skincarean, karena itu penting banget ya, itu investasi loh buat kulit kita loh. Dan even lagi staycation kayak gini, aku tetap nggak pernah lupa bahwa skincare favorit aku yaitu si Scarlett Whitening. Nah kali ini aku mau pakai Scarlett Whiteningnya ya. Nah kalau tadi aku udah mandi sambil cuci muka, aku sekarang mau lanjut pakai toner step selanjutnya nih. Nah biasanya pakai aja kayak gini, terus tepuk-tepuk deh di wajah biar dia nyerap gitu.
Terus abis setelah pakai toner, biasanya aku pakai yang serum, Brightly Ever After Serum, karena memang aku nggak terlalu ada problem dengan jerawat, jadinya aku pakai produknya yang Brightly Ever After. Nah, ini ditunggu sampai tadi dia udah nyerap, terus kita lanjut ke yang serumnya ya. Nah, ini serumnya juga biasanya sih dipakai 2-3 tetes gitu ke wajah. Terus tinggal digesek-gesek hingga rata ke seluruh wajah. Nah, terus kalau ini kan memang udah serum wajib ya. Nah, ini nih yang produk baru dari Scarlett. Seneng banget karena Scarlett itu sekarang ngeluarin 2 serum baru. Yang pertama ada niacinamide 5% beta glucan 7 phyto extract serum, dan satu lagi itu yang retinol. Nah, cuma karena memang retinol itu nggak boleh dipakai sama ibu hamil dan ibu menyusui. Karena aku sekarang kan lagi menyusui, jadi aku nggak pakai yang retinol. Nah, jadi aku pakainya yang si niacinamide ini. Serum baru ini tentu punya segudang manfaat, dan kalau kalian mau lihat apa manfaatnya dari tiap kandungannya tuh ada, mereka punya. Nah, cuma yang aku ingat dan yang aku butuh banget adalah si niacinamide ini membantu untuk merawat skin barrier, terus mencerahkan kulit, dan juga membantu untuk menghilangkan noda-noda hitam ataupun yang punya flek-flek. Nah, ini aku tuh ada noda bekas jerawat nih. Nah, ini bisa dibantu dihilangkan pakai si serum ini. Nah, sekarang kita pakai langsung ya. Nah, jadi dia bisa dipakai layering gitu. Jadi bisa pakai yang Brightly Ever After, bisa pakai yang ini. Kita pakai ya. Nah. Tinggal ditepuk-tepuk biar meresap. Seperti biasa, walaupun dia itu kayak teksturnya tuh sticky gitu, tapi meresap dan nggak bikin lengket sama sekali di wajah, makanya bikin nyaman. Makanya aku suka, dan dia tuh kemasannya tuh travel friendly ya. Jadi dibawa di koper pun ini tuh nggak masalah sama sekali karena bentuknya kecil, travel friendly deh. Makanya aku kalau staycation nggak pernah lupa bawa skincare favorit aku. Terus abis si serum ini jangan lupa kita tutup juga dengan night cream. Nah, ini aku juga pakai varian yang Brightly Ever After yang night cream. Kalau besok pagi baru pakainya yang day cream. Ini karena udah malam kita pakai yang night cream ya. Udah tinggal dikit night creamnya. Karena aku pakai terus ya tiap hari. Nah, tinggal kita pakai aja. Terus tinggal tepuk-tepuk deh. Nah, selesai deh rangkaian skincare malam kita. Nah, sekarang kalau udah skincarean, baru kita bisa bobo dengan nyenyak deh. Udah malam, udah saatnya tidur, tapi nih si Gondut masih main-main nih. Nah, tapi udah siap dengan baju tidurnya. Good morning. Good morning. Hai, good morning. Pagi-pagi nggak usah pusing mau mikirin breakfast kemana, karena deket banget, cuma sekitar 10-15 menit udah nyampe deh di Pasar Modern BSD, pusatnya kuliner. Aku beli soto Lamongan gitu sih, dan anakku nunggu di mobil sama mamaku karena kan lagi musim pandemi gini ya, jadi nggak mau keluar. Nunggu di mobil aja lebih aman gitu. Kita juga nyemil sih, rata-rata cuma beli bawa masuk makan di dalam mobil. Bye-bye, bye-bye, pulang ya. Bye-bye, nah. Bye-bye, bye-bye. Oke guys, gini dulu ya review dari aku. Jangan lupa dukung aku terus dengan cara di like videonya, terus di share, di
komen, dan jangan lupa di subscribe to my channel Timi Mayagi dan nyalakan loncengnya untuk mendapat notifikasi terbaru dari aku selanjutnya. Thank you for watching and see you on the next video. Bye bye.